tahun ini walaupun tidak mengirim ya karena dana ya, anak-anak biaya sendiri. Berangkat? Alhamdulillah. Di mana? Kemana? Kemarin di Morowali Utara. Morowali Utara. Yang cinta kasidah dan para juara itu bukan pada satu kabupaten saja, keliling mereka. Setiap kabupaten itu kata wong Palembang punya oncaknya dewe. Regenerasi itu tidak sekedar regenerasi, artinya tuh yang benar-benar berkualitas sesuai dengan standar qasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal kesenian, kita tidak melulu bicara tentang seni yang apa ya? Ini bisa dikatakan bagian dari seni, tapi khusus untuk satu agama. Dan ini sudah membumi sampai di seluruh Indonesia. Kita bicara tentang seni kasidah. Dan kita bicara tentang sebuah lembaga yang menaungi kasidah, yaitu Lembaga Seni Kasidah Indonesia Sumatera Selatan. Hadir di kantor kami, ini dua orang yang termasuk paling sibuk lah, ngurusi Laski. Nah, kita sapa langsung ini Rena Kumaladewi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, sebagai Ketua Bidang Festival Laski Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di luar podcast saya manggil nama, tapi karena ini podcast saya manggil Mbak ini. Karena kami punya sejarah panjang ngurusi kesenian sih. Di sebelah beliau, ini juga sih, wong lamu juga ini, wong lamu di kesenian juga. Ini sahabat Rena, sahabat saya juga, dan kami banyak juga berguru dengan beliau. Kak Muhaimin, Ahmad Muhaimin, Kepala Litbang Laski. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini apa sih di mana-mana nak bagian litbang terus nih? Dekati bagian lain apa yang diurusi? Itulah yang dinjuk oleh kawan gitulah itu kan. Walaupun kalau kata kau tuh lokaknya sedikit gitu. Iya, itu bicara per-peran ya. Benar nih sahabat Gobi Subsal. Bagian ini paling penting, paling bikin pening. Lokak dikit. Iya, begitu ya. Benar. Tapi insya Allah amalnya banyak. Amin. Kita bicara soal Laski. Saya ke Mbak Rena dulu. Mbak, sejarah Laski di jangan di Indonesia dulu ya, di Sumsel gimana sih proses berdirinya nih? Iya, proses berdirinya Laski di Sumatera Selatan itu lahirnya pada tahun 2010. Waktu itu kita itu sering mengikuti festival Kasidah Nasional. Alhamdulillah selalu menang. Amin. Nah, pada saat itu waktu itu saya dengan Kak Muhai, satu lagi Pak Wilman. Kami dari pusat disuruh membuat formatur untuk menyusun kepengurusan. Jadi oleh-olehnya pada saat Kasidah Nasional 2010 itu di Taman Mini, kami waktu membawa anak-anak dari Muara Inim. Alhamdulillah juara. Alhamdulillah. Kemudian oleh-oleh terus pulang ke Palembang menyusun kepengurusan. Di pusat ada nggak Laski Indonesia? Di pusat itu ada. Apa namanya tuh? Tetap Laski ya, lembaga. Tapi kalau di daerah itu DPW, kalau di pusat itu DPP. Yang melantik di daerah pusat. Kalau waktu itu kita dilantik ketuanya Ibu Uis Sri Mulyani. Kebetulan beliau itu waktu itu Direktur Penerangan Kementerian Agama RI. Jadi melantik kita. Terbentuklah kita tahun 2010 ya Mbak waktu itu. 2010. Ya, kami lebih akrabnya dengan Kak Muhai ini, anak-anak memanggilnya Abah. Abah Muhai. Nah kalau itu aku manggil juga Abah deh. Bah, kenapa tidak di bawah Departemen Agama, Bah? Apa Kanwil Depak? Kenapa ini di bawah Kesra ya Mbak Rena ya? Ya, Kesra. Dinaungi Kesra. Kenapa bukan di Kanwil Depak, Bah? Kalau di sebenarnya sejarahnya itu kan kalau yang di Sumatera Selatan itu ingin mengikuti pola-pola yang dibuat oleh pusat. Kalau pusat itu dia secara struktur memang tidak di bawah Kementerian Agama. Tetapi secara independen ada beberapa pengurus-pengurusnya itu begitu dekat dengan Kementerian Agama. Nah, harapannya juga seperti itu di wilayah gitu kan. Nah, Sumatera Selatan pernah menggagas bahwa kenapa kita tidak di bawah Kanwil Depak gitu, seperti itu kan. Nah,
ketika proses penerbitan kita gitu di Laski Sumatera Selatan itu yang lebih banyak antusias gitu kan. Kalau kita cerita tentang antusias itu adalah Kesra pada saat itu. Jadi mereka ikut, tetapi ketika kita minta mereka jadi leading seperti itu, kayaknya ketika dibawa ke rapat sesudahnya mereka tidak hadir gitu. Nah, sementara kegiatan ini harus tetap jalan ya, dan harus jalan pada saat yang singkat seperti itu. Makanya diputuskanlah pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, itu yang menjadi leadingnya seperti itu, yang itu adalah Kesra seperti itu. Tapi ini di bawah Kesra pun kalau Abah lihat tetap berjalan sesuai tracknya maksimal ya. Benar, karena di Laski itu kan sudah punya format, sudah punya form, sudah punya standar gitu ya, baik itu di penampilan maupun di keorganisasian. Jadi saya pikir format sudah itu, kalau kita menjaga kurasinya seperti itu dari penampilan, dari festival, dari yang dibidangi oleh Rena itu adalah festival. Itu kita mengikuti pusat. Ketua Laski Sumsel siapa Mbak Rena? Ketua Laski Sumsel itu Ibu Feby Hadi. Oh, Bu Feby Hermansyah. Wah. Dan ini kayaknya karena beliau terpilih lagi, Laksi bakal jadi perhatian ya. Harapan kita ya, Mbak. Kalau di Sumsel kan DPW, ada tidak di kabupaten kota? Di kabupaten kota, alhamdulillah sudah terbentuk seperti Muratara, kemudian Oku Selatan, Ogan Ilir, kemudian apa lagi ya? Musirawas? Musirawas itu kemarin belum menyampaikan SK-nya, jadi belum terbentuk. Kemudian Pali sudah ada. Pali, cuman belum ada pelantikan, karena kita kemarin setelah pemilihan kepala daerah, jadi masih agak vakum. Ini diharapkan untuk kepala daerah yang terpilih, pentingnya Laski ini banyak ya. Apa sih pentingnya Laski? Karena gini ya, saya senang Laski itu antusias, karena di Kasida itu Pak Sur identiknya dengan seni Kasida yang tradisional, yang agak monoton gitu. Nah, di Laski kita ini sebenarnya kita ada tiga kategori. Remaja, dewasa, dan anak-anak. Nah, apalagi di bidang remaja itu, jadi kita tuh punya ciri tersendiri, bukannya kalau seperti ibu itu gibing-gibing. Iya, nah, bayangan saya seperti itu loh. Iya, sekarang kita tuh sudah arah ke, sekarang dulu milenial, sekarang ke Gen Z ya. Nah, makanya saya itu ingin lebih mengembangkan lagi Kasida itu dalam tanda kutip, bukan seperti yang dulu lagi. Sekarang kita pelan-pelan bahwa mengenalkan bahwa Kasida itu, bahwa seni Kasida yang dicintai para anak muda juga. Memang banyak apa anak muda suka Kasida? Jadi setiap tahun kita ada festival provinsi. Alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini kita diadakan di Palembang Indah Mall. Alhamdulillah antusiasnya, bahkan kita mendatangkan artis kemarin. Siapa? Alfi ya, Dakwa Bikers, tahu. Beliau hadir. Kemudian jurinya termasuk juri nasional, Pak Iman dari Jogja, kemudian dari Jakarta juga. Lihat pengunjung itu, wah alhamdulillah, tidak kalahnya dengan seperti konser dan seperti perlombaan nyanyi yang lain, rame gitu. Dan saya sebagai di bidang festival ingin mengembangkan lagi bahwa itu anak-anak muda itu supaya lebih mengenal, bukan yang seni yang monoton dan kuno gitu loh. Dan di kabupaten kota juga antusiasnya anak-anak ada gitu. Bahkan kami punya grup ya, Mbak ya. Grup itu kami buat media belajar. Jadi tanpa dikasih uang, tanpa itu ada gurunya itu dari Jogja. Karena dia sayang sama anak-anak. Karena di pusat itu ada sedikit konflik. Alhamdulillah cuman Sumatera Selatan yang tidak
Maksudnya tuh kami tidak memperdulikan mereka. Siap, benar. Tetap show must go on. Ya, tetap Apapun berkarya yang ya. terjadi, Tetap konflik berkarya. yang di pusat, alhamdulillah cuman Sumatera Selatan yang tidak berpengaruh dengan konflik yang ada, tetap jalan. Alhamdulillah. Prestasi anak-anak Prestasi juga banyak pasti. ya. Tiap tahun alhamdulillah kita anak-anak itu menjuarai tingkat nasional. Tahun ini walaupun tidak mengirim ya karena dana ya, anak-anak biaya sendiri. Berangkat. Alhamdulillah Di mana? menang. Kemana? Kemarin di Morowali Utara. Morowali Utara. Wih, jauh. Jauh. Itu saking kecintaan mereka. Tanpa kita bilang kita nggak punya ini dana dan kita belum bisa support untuk tahun ini. Nggak apa-apa Bu, yang penting kami dikasih izin. Masya Allah. Alhamdulillah saking mereka cinta yang memang PR-nya nanti buat ketua ibu ketua kita harus keliling kabupaten kota untuk membentuk. Kemarin dapat apa tuh? Pas di Utara tadi. Morowali Utara. Morowali Utara. Dapat trofi dan dapat uang. Hadiah juara berapa tuh? Juara 1. Juara 1 dan 2. Oh, oke. Satunya di anak-anak, Oke. anak juara Duanya di 1, dewasa. di putra, anak-anak putra, juara lalu keduanya adalah juara 2 untuk dewasa putra. Oke, Bang, bisa tidak dibongkar mindset saya? Saya kalau memandang mendengar kata kasidah, ibu-ibu pengajian yang megang benar kata Mbak Rena tadi, ya nyanyinya itulah gitu. Semenarik apa sih, Bang? Kasidahnya dan apa sih yang punya bisa dijual ke anak muda? Seperti yang diterangkan oleh Rena tadi, ada 2 lagi sebenarnya yang menjadi bidang dari Laski. Itu adalah kelompok itu yang menampilkan rebana kasidah kalau dalam versi Laski. Lalu satunya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah perpaduan antara seni teater, nyanyi, itu pokoknya seluruh musik. Itu vokal gitu. Di situ jadikan satu bagaimana meramu dalam bentuk tapi tidak pakemnya adalah pakem qasidah. Jadi mereka tampilnya seperti apa tuh? Ya, tampilnya seperti ini. Yang misalnya tampil gimana mereka menggunakan instrumen. Ada tari-tariannya juga. Gimana mereka lagunya, tari, gimana mereka tari yang tentunya tari dalam versi Islami lebih seperti itu. Lalu kalau yang di Morowali Utara itu sebenarnya sudah ada 3 kali kita mengadakan yang namanya perlombaan busana juga seperti itu kan. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi seperti itu. Nah, jadi di ibu-ibu itu sebenarnya kita pengen mengembangkan begitu juga di generasi muda itu yang seni kasidah rebana kasidah ataupun nantinya kolaborasi itu benar-benar bisa lebih diterima gitu, bisa lebih diterima. Tapi kalau kita lihat misalnya peta gitu kan. Sebenarnya kan seni qasidah itu ada seni syair Arab gitu kan. Iya. Syair Arab yang dinyanyikan gitu kan. Nah, itulah bentuknya qasidah. Qasidah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya beda misalnya beda sekadar rebana seperti itu kan. Nah, misalnya nyanyi misalnya lagu-lagu klasik dalam versi di vokalis itu lagu-lagu misalnya dari vokalis ternama dunia walaupun sudah almarhum, dari lagu-lagu Umi Kalsum seperti itu kan. Itu yang jadi trademark dari kalau di kasidah yang vokalis menyanyikan lagu Umi Kalsum seperti itu kan siap-siap saja kalau tidak menang kalah gitu begitu sulitnya gitu kan. Jadi kalau cerita tentang antusias remaja muda. Kita lihat di peta dari hasil profiling kami seperti di Laski seperti itu data. Di tiap kabupaten itu sebenarnya punya potensi mereka itu punya potensi seperti ini misalnya dari ujung itu selalu saja yang juara itu
katakanlah seperti kalaupun misalnya nggak juara 1, juara 2 ataupun juara 3, seperti daerah-daerah memang sudah mempunyai basis basis kasidah yang sudah lama pembinaannya. Itu secara mandiri mereka, dan itu pun tidak sekedar misalnya ini oku selatan terus, tidak seperti itu. Mereka harus bersaing dengan misalnya Lubuk Linggau yang juga punya dia pun kadang kan kabupaten itu bergilir juaranya. Tahun kemarin Mubah, kembali lagi ke Ogan Ilir, ke Linggau. Artinya yang cinta kasidah dan para juara itu bukan pada satu kabupaten saja, keliling mereka. Setiap kabupaten itu kata wong Palembang punya oncaknya dewe. Jadi mereka mengirimkan kita itu memang yang terbaik, yang sudah terlatih. Karena kalau provinsi itu dia terkadang saingannya lebih berat dari nasional. Oke. Tapi kalau pas dikirim ke nasional, mereka bawa nama provinsi kan? Bawa nama provinsi. Ada seleksi lagi tidak di provinsi menggabungkan dari kabupaten kota atau kabupaten kota ditunjuk? Enggak, ya, gimana? Kita itu tiap tahun mengadakan seleksi tingkat provinsi dulu. Oke. Setelah itu kalau ini terkadang kita buat TC training centernya di sini, mereka dilatih lagi dengan guru yang lokal maupun yang kita minta yang dari nasional untuk melatih mereka. Karena kalau di sana kan berbicara apapun itu kalau sudah di lomba nasional itu kan ada trik tersendiri kan. Standarnya juga lebih. Kan lebih lagi. Jadi kita harus memoles gitu. Memoles sudah bagus, kita bagusin lagi. Apa nih Mbak Rena yang paling perlu diperhatikan untuk kasidah di daerah, di kawan-kawan di daerah? Hal apalah yang perlu ditingkatkan nih? Yang perlu ditingkatkan sebenarnya pemerintah setempat, karena antusias mereka. Kadang saya melalui media group bilang gini, yuk kami ini mau yuk, tapi ketika kami ngadep mereka selalu ada bilang ada dana. Terus untuk pembentukannya sendiri kami ini takut yuk kalau tidak datang dari pemerintah itu sendiri untuk mengusulkan. Nah kami berharap setiap daerah support. Kita sudah punya potensi nih, anak-anak sudah mengharumkan, walaupun pada saat itu mungkin kabupaten tersebut tidak support, tapi mereka tetap mengatasnamakan dari kabupaten tersebut. Oke, benar. Kadang kan ada Pak Sur yang tidak support karena mereka keinginan dan mereka yakin, oke, boleh ikut, tapi tidak apa-apa yuk kita dari kabupaten, iya nggak apa-apa. Artinya kecintaan mereka, semangat mereka, yang pasti mereka selalu bersemangat. Jadi yang memang perlu kita sentil, yang perlu kita bisikin, Pak tolong dibentuk itu supaya anak itu ada wadah, mereka ada pertemuan, ada perkumpulan dan mereka berlatih dan sharing antara mereka. Jadi kita inisiatif dari gagasan mereka juga, yuk dari kabupaten kota kita buat grup, walaupun grup online. Jadi ketika mereka keinginan ada lomba nih dari provinsi, informasi dan media belajar juga. Jadi kita sudah punya grup media online. Ini sahabat Ngopi Sumsel yang dikatakan Mbak Rena penting lah ini untuk kepala daerah, dinas terkait. Laski ini kan lembaga yang sangat positif ini, menaungi anak-anak muda untuk sebuah kesenian sekaligus berdakwah lah Pak ya. Sekaligus juga membentuk diri menjadi lebih baik lah. Tapi saya tuh terbayangkan kalau kasidah itu Mbak Rena pakaiannya harus seragam, terus alat musik itu menjadi satu nilai tersendiri atau itu gimana? Kelompok rebana kali ini. Bedanya apa sih? Jadi bayangan saya dipugar dulu ya ini kan? Iya. Jadi sekarang ini kan baju ya ada yang lebih simpel, yang tidak yang seperti zaman dulu pita sana sini. Benar. Termasuk penilaian juga. Sekarang kita beralih ke pakaian, sudah banyak fashion yang sudah lebih modern gitu, dengan make up yang tidak terlalu menor, itu menjadi perhatian juga. Apalagi kalau ikut lomba Pak Sur. Jadi sudah banyak yang mereka kan bersaing. Jadi dari pakaian, make up, mereka sudah lebih cantik, anggun. Karena pakaian tidak melulu yang seperti zaman dulu. Ini dililitkan pita. Bener. Enggak sekarang. Tapi ada pakem-pakem tidak yang tidak boleh
larang nih dalam kasidah? Ya tentu saja ada pakemnya Pak Sur. Misal kayak apa tuh? Kita boleh fashion itu mengarah ke lebih modern. Tapi misalnya kita lihat juga kalau yang lebih ketat, misalnya dada, maksudnya dada ketat gitu, itu menjadi ini juga penilaian. Kita juga bisa tegur juga kan, itu nggak boleh gitu. Terus misalnya mereka dalam kasidah itu mereka pada saat tampil terlalu atraktif itu boleh kita bergerak sesuai dengan kreasi mereka, tapi juga tidak boleh mengangkat ketiak terlalu tinggi. Itu menjadi penilaian juga karena kita ini kan seni musik Islam. Jadi dari pakaian juga ada juga pakem-pakemnya. Jadi bukan berarti bebas baju ke arah modern itu yang tidak ada aturannya. Kita bicara adab ya. Karena penilaian di kasidah itu ada adabnya juga. Gitu. Nah, kecuali yang vokalis juga seperti itu. Jadi kalau saya lihat kasidah itu tidak jauh beda seperti mereka mengikuti idol. Iya. Setuju. Jadi dari suara. Dan alhamdulillah kebanyakan anak-anak laski kita itu seorang qari'ah dan qari'ah. Iya benar. Jadi memang mereka basically dari qari dan qari'ah ikut suara mereka udah bagus, ikut ajang festival kasidah. Ini Abang sebagai bagian litbang, Mbak. Untuk saat ini Bang, apa sih yang perlu dikembangkan dari kasidah baik di daerah maupun di Provinsi Sumsel ini, Bang? Kalau di daerah itu di pelatihan dan proses pengembangan menjaga marwah dari kasidah sendiri itu harus benar-benar bisa diturunkan, karena risikonya seperti ini, ketika mereka sudah memperoleh juara 1 itu nggak boleh lagi ikut. Jadi kan itu sangat penting. Kita mencari bibit. Setuju. Nah, jadi sangat penting proses bibit itu. Regenerasi Nah, regenerasi itu tidak sekedar regenerasi. Artinya tuh yang benar-benar berkualitas sesuai dengan standar qasidah seperti itu. Misalnya dari cengkok qasidah seperti itu. Nah, menjaga kurasinya itu, menjaga kualitasnya itu menjadi hal yang penting, dan itu bisa bisa kita lewat bimbingan, lewat pelatihan. Sering pelatihan, Mbak? Kita ada jadwal dalam setahun berapa kali? Seperti yang diomong oleh Rena tadi, bahwa kita latihan lewat di media itu. Tetapi biasanya sebelum mereka tampil misalnya ke nasional, itu baru kita masukkan ke TC seperti itu. Ya, ada hambatan juga seperti itu, bahwa masalah biaya, masalah itu yang menjadi kendala. Kalau kita pengennya di Laski Sumber itu ya setengah bulan itu harus benar-benar dia benar-benar di dalam apa namanya TC, karantina kan? Lah ya, karantina seperti itu. Tapi semoga lah Pak, dengan prestasi yang banyak seperti ini kan jadi perhatian khusus pemerintah lah ini kan. Ini nggak terasa udah 30 menit ini Mbak Rena kita ngobrol. Ini untuk yang terakhir ini Mbak Rena, harapannya nih, saya dengar tadi kan belum seluruhnya terbentuk ya aksi di kabupaten kota ya. Nah, harapan Mbak Rena nih sebagai yang di DPP Provinsi Sumsel nih Laksi nih terhadap Laksi ke depannya maunya seperti apa sih? Ya, karena banyak semangat dan cinta para adik ini, saya meneruskan aspirasi mereka. Siap, harus Mbak. Misalnya gini, yuk kami pengennya terbentuk Laski kabupaten kota. Itu tadi terbenturnya karena campur tangan pemerintah harus ikut langsung menaungi mereka supaya mereka ada wadah. Amin. Jadi semangat mereka lebih lagi dari apa yang ingin melakukan. Misalnya nih, nggak apa-apa pakai dana kami dulu yuk, supaya kami bisa belajar. Biarlah yuk kami berangkat dewe. Itu banyak terjadi Pak Sur. Apalagi ketika mereka pada saat festival, kita tiap tahun mengadakan festival Laski tingkat provinsi. Yang provinsi aja datang, apalagi nasional Pak Sur. Saking semangatnya, itu yang menjadi ini pesan kami kepada kepala daerah dan pengurus Laski yang di
kabupaten kota, tolonglah perhatikan anak-anak semangat yang membara, yang mereka mengharumkan tidak saja kabupaten kota tapi provinsi Sumatera Selatan menjadi namanya menjadi baik di sana. Kita salah satu kalau namanya tuh provinsi yang ditakuti ya? Yang ditolak juga. Provinsi yang ditakuti, pada saat itu yang paling ditakuti itu DKI Jakarta dan Aceh, Medan. Oh, iya sih. Sekarang ini macannya Laski itu berada pada kita. Alhamdulillah. Kita sudah termasuk. Kalau seluruh provinsi itu kita masuk dalam 5 besar dari kabupaten dari provinsi yang saya sebutkan tadi, Pak Sur. Amin. Ini semoga dengan media ini nanti bisa didengar oleh kepala daerah yang terpilih dan semoga bisa diwujudkan lah, karena ini keinginan yang sangat bisa berdampak sangat baik lah bagi perkembangan pembinaan masyarakat di Sumatera Selatan. Nasihat untuk anak-anak muda untuk memandang Laski biar bisa lebih baik lagi, gimana, Bah? Teruslah berlatih yang mempunyai kecintaan terhadap vokal ya. Karena setiap tahun Laski itu selalu mengadakan festival gitu kan. Walaupun ya itu urusan biaya itu mungkin urusan pemerintahan gimana gitu. Nah, disitulah menunjukkan bahwa keberagaman seni kita gitu. Siap. Terutama yang untuk di vokalis qasidah. Dan itu jangan lagi menganggap bahwa seni qasidah itu adalah seni yang kuno. Itu kalau kita pelajari semakin detail itu suatu yang unik dan harus punya keterampilan khusus gitu. Belum tentu penyanyi pop, penyanyi dangdut seperti itu yang bisa manggung bagus menyanyikan kesidahnya belum tentu loh. Masya Allah. Iya. Benar itu. Karena memang ada hal-hal khusus yang perlu dipelajari lebih dalam. Oke. Ini baik sahabat Ngopi Sumsel, pastinya obrolan kami ini sangat positif. Apa yang kami sampaikan nih hal yang baik untuk membangun Sumatera Selatan. Ya tolonglah Bapak Kepala Daerah, dinas terkait, jangan sampai hanya masalah biaya. Jadi hal positif ini agak terhambat. Kita berjuang bersama karena saya yakin masyarakat Sumsel ingin membangun Sumatera Selatan menjadi lebih baik. Amin. Dan qasidah menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan dasar untuk membangun Sumsel lebih baik. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sur. Terima kasih, Pak Sur.